Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irsanti dengan NIM 22060193. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan dengan berjudul Pengembangan Media Video Animasi Berbantuan Canva melalui model Team Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa kelas 4 sekolah dasar. Mari kita mulai dari latar belakang mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam era pendidikan modern, kemampuan kerjasama merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dilakukan oleh siswa. Kemampuan kerjasama siswa juga idealnya sudah diterapkan dari mulai sekolah dasar. Akan tetapi, berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dianalisis dari beberapa penelitian sebelumnya dan hasil studi pendahuluan yang saya lakukan di SD Negeri Budiwangi, dikemukakan bahwa kemampuan kerjasama siswa sekolah dasar masih tergolong sangat rendah. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa, salah satunya yaitu melalui penerapan model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT. Selain itu, media video animasi berbantuan aplikasi Canva juga digunakan sebagai solusi pada penelitian ini, karena di penelitian sebelumnya sudah digunakan dan hasilnya sangat efektif. Jadi, solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan kemampuan kerjasama siswa sekolah dasar ini adalah dengan media video animasi yang diintegrasikan pada model pembelajaran Team Games Turnamen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses pengembangan media video animasi berbantuan Canva melalui model Team Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan kerjasama pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi berbantuan Canva melalui model Team Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan kerjasama pada siswa kelas 4 SD. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media video animasi berbantuan Canva melalui model Team Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan kerjasama pada siswa kelas 4 SD. Yang terakhir yaitu bagaimana kendala yang ditemukan dalam pengembangan media video animasi berbantuan Canva melalui model Team Games Turnamen untuk meningkatkan kemampuan kerjasama pada siswa kelas 4. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan media video animasi berbantuan Canva yang dipadukan dengan model Team Games Turnamen. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kelayakan media video animasi berdasarkan penilaian para ahli. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video animasi dalam meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pengembangan dan implementasi media video animasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode Research and Development atau R&D yang diadaptasi dari Brook and Gall. Prosedur penelitian dan pengembangan Brook and Gall ini memiliki 10 tahap, namun pada penelitian ini disesuaikan menjadi 8 tahapan yang terdiri dari yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba awal atau uji coba terbatas, yang kelima yaitu revisi produk awal, yang keenam validasi dan uji lapangan atau uji luas, yang ketujuh yaitu revisi produk akhir, dan yang terakhir yaitu finalisasi produk. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk subjek dan lokasi penelitian, saya menggunakan 2 sekolah. Yang pertama yaitu SD Negeri Budiwangi, saya gunakan untuk melakukan uji coba terbatas yang dilakukan pada kelas 4A dengan jumlah siswa 20 siswa. Dan untuk uji coba luas saya melakukan di SD Negeri Tirtajaya dengan 2 kelas, yaitu kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol dengan masing-masing jumlah siswa yang sama yaitu 23 siswa. Untuk instrumen penelitiannya yaitu saya menggunakan tes yang termasuk pretest dan posttest, wawancara, observasi, angket respon, dan lembar validasi.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada hasil pengembangan media video animasi. Pada tahap pertama yaitu pengumpulan informasi awal. Kegiatannya yaitu saya melakukan observasi dan wawancara pada SD Negeri Budiwangi. Untuk tahap kedua yaitu perencanaan. Kegiatannya saya menyusun tujuan, materi, desain video, dan instrumen. Untuk tahap ketiga yaitu pengembangan produk awal. Di sini saya membuat media video animasi menggunakan aplikasi Canva, dan untuk tahap 4 yaitu uji coba awal atau uji coba terbatas. Saya melakukan di SD Negeri Budiwangi pada kelas 4A dengan jumlah siswa 20 siswa. Untuk tahap 5 yaitu revisi produk awal, yang dimana saya memperbaiki media yang direvisi oleh kedua validator yaitu pada bagian materi dan ilustrasi. Untuk tahap ke-6 yaitu ada uji coba lapangan atau uji coba luas yang saya lakukan di SD Negeri Tirta Jaya pada 2 kelas. Yang pertama, kelas A sebagai eksperimen dengan jumlah siswa 23 siswa, dan kelas 4B sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 23 siswa. Tahap ke-7 yaitu revisi produk akhir. Saya melakukan penyempurnaan media secara final. Dan untuk tahap terakhir yaitu finalisasi produk, di mana media video animasi yang telah dinyatakan layak dan dinyatakan praktis. Selanjutnya yaitu kelayakan media video animasi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, pada validasi media dan materi saya menggunakan 2 validator pada masing-masing validasi tersebut. Untuk validasi media, pada validator pertama memiliki skor 23 dengan persentase 96% dengan kriteria sangat layak, dan validator kedua, skornya juga 23 dengan persentase 96% dengan kriteria sangat layak juga. Untuk hasil validasi materi, pada validator pertama saya memperoleh skor 36 dengan persentase 90% dengan kriteria sangat layak, dan validator kedua yaitu 38 dengan persentase 95% dengan kriteria sangat layak juga. Selanjutnya ada hasil belajar. Dapat dilihat juga pada gambar hasil belajar pada kedua kelas. Yang pertama ada eksperimen, rata-rata pretesnya mendapatkan 58,69 dan rata-rata postesnya mendapatkan 78,26 dan NG-nya 0,50 dengan kriteria sedang. Untuk kelas kontrol, rata-rata pretesnya 58,69 dan rata-rata postesnya 74,34 dengan NG-nya 0,41 dengan kriteria sedang. Dapat kita lihat bahwa media video animasi sangat berpengaruh karena di kelas eksperimen menggunakan video animasi, sedangkan di kelas kontrol tidak menggunakan video animasi, dan hasil pretest-postesnya pun jadi sangat berbeda. Selanjutnya ada hasil observasi kerjasama siswa. Di sini saya menggunakan 3 kelas. Yang pertama, kelas terbatas, skor diperolehnya 89, skor maksimalnya 128, persentasenya 70%, dan kriterianya baik. Pada kelas eksperimen, skor diperoleh 99, skor maksimalnya sama 128, persentasenya 77%, dan kriteria baik. Dan kelas terakhir yaitu kontrol, skor diperoleh 95, skor maksimalnya sama 128, persentasenya 74%, dan kriteria baik. Di sini juga dapat terlihat ya bahwa antara kelas terbatas, eksperimen, dan kontrol sangat berbeda hasilnya. Selanjutnya ada hasil respon siswa terhadap media video animasi. Pada kelas uji terbatas, skor diperoleh 578 dengan persentase 72% dengan kriteria praktis. Dan untuk uji coba luas di sini kelas eksperimen saja ya, karena untuk kelas kontrol kan tidak menggunakan media video animasi. Dengan skor diperoleh 810 dengan persentase 88% dengan kriteria sangat praktis. Jadi rata-rata total pada kedua kelas tersebut yaitu mendapatkan persentase 80% dengan kriteria praktis. Selanjutnya itu bagian kendala. Kendala yang tidak ditemukan yaitu pada saat penyajian materi dan penghargaan tim, dan untuk kendala yang ditemukan yaitu pada saat kegiatan Teams yang dimana partisipasi siswa belum merata, dan untuk kegiatan games dan turnamen siswa masih memerlukan adaptasi
terhadap aturan permainan sehingga pengolahan waktu pembelajaran belum optimal dan dengan adanya keterbatasan waktu juga. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, media video animasi berbantuan Canva melalui model Team Games Turnamen dan metode Brock and Gal berhasil dikembangkan dan dinyatakan sangat layak, efektif untuk meningkatkan hasil belajar serta kemampuan kerjasama siswa. Kemudian, untuk kendala yang ditemukan, tidak menghambat ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.